Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Muhammad Revananda dengan NIM 362256301022. Rizky Ramadana Dwi Kusuma dengan NIM 362256301018. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bagaimana kontribusi Islam dalam mengembangkan peradaban. Yang pertama adalah pendahuluan. Islam hadir di tengah kerasnya peradaban melalui Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi untuk selanjutnya Islam mampu bermetamorfosa menyebar hampir ke seluruh penjuru jagat dan berhasil membangun peradaban dan kekuatan politik yang menandingi dinasti besar lainnya pada masa itu, yakni Bizantium dan Persia. Kemajuan umat Islam pada saat itu tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, masyarakat non-muslim pun merasakan kemajuan Islam termasuk dunia barat. Dengan demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dunia barat yang begitu berkembang seperti sekarang ini tidak terlepas dari kontribusi Islam saat kejayaan umat Islam pada waktu itu. Peradaban Islam dan periode kejayaan peradaban Islam. Peradaban Islam adalah bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, senian, dan ilmu pengetahuan, serta meliputi juga kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Dengan kata lain, peradaban Islam bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan hidup di dunia dan akhirat. Demikianlah Islam dengan ajaran suci dan universal mengalami perkembangan dari masa ke masa. Adapun penyebarannya mulai dari dagangan, diplomasi politik, sampai pada peperangan, perebutan kekuasaan dan penduduk wilayah. Sedangkan periode penyebaran Islam dan peradabannya banyak yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini. Dapat masa kejayaan peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3 periode. 3 periode tersebut, yang pertama adalah periode klasik. Pada masa ini merupakan masa keemasan Islam, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan ekspansi pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq hingga berlanjut pada kekhalifahan berikutnya, dan dikuasainya Irak pada tahun 634 Masehi, meluas hingga Suriah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, Islam mampu menguasai Damaskus pada tahun 635 Masehi, menjatuhkan Alexandria dan menguasai Mesir dengan tembok Babilonnya. Dan kekuasaan Islam meluas hingga Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. 2. Periode pertengahan. Pada masa ini merupakan masa kemunduran Islam pada tahun 1250 sampai 1500. 1500 Masehi. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan Mongol dan kerajaan Islam Spanyol pun mampu ditaklukkan oleh raja-raja Kristen yang bersekutu, hingga orang-orang Islam Spanyol berpindah ke kota-kota di pantai utara Afrika. Namun terjadi kebangkitan kembali kedinastian Islam pada masa 1500 sampai 1800 Masehi. Di sana terdapat 3 kerajaan besar yang menjadi tonggak berjayanya peradaban Islam yang kedua, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga adalah periode modern. Pada masa ini merupakan masa kebangkitan Islam. Dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir, telah membuka mata umat Islam akan kemunduran dan kelemahan di samping kemajuan dan kekuasaan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir mencari jalan keluar untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Dengan demikian, timbullah pemikiran dan pembaruan dalam Islam yang disebut modernisasi dalam Islam, sehingga muncullah beberapa tokoh penting yang berkontribusi terhadap perkembangan peradaban dunia. Lalu yang selanjutnya adalah kontribusi peradaban Islam kepada peradaban dunia. Para tokoh Islam klasik yang telah membangun peradaban di masa itu dan tidak dilakukan oleh orang-orang Barat pada masa itu adalah dengan mempelajari dan mempertahankan peradaban Yunani kuno.
serta mengembangkan buah pemikirannya untuk menemukan sesuatu yang baru dari segi filsafat dan ilmu pengetahuan. Seorang pemikir orientalis barat, Gustave Le Bon, dan telah diterjemahkan oleh Syamsul Munir Amin, mengatakan bahwa orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban, karena mereka adalah imam kita selama 6 abad. Hingga peradaban Islam telah memberi kontribusi besar dalam berbagai bidang, khususnya bagi dunia barat yang saat ini diyakini sebagai pusat peradaban dunia. Contoh kontribusi besar Islam terhadap dunia. Ibnu Sina sebagai Avicenna di dunia barat, seorang filsuf, ilmuwan dalam bidang kedokteran. Yang kedua adalah Abu Amr Usman bin Bahar Al-Kinani Al-Fukaimi Al-Basri, seorang ilmuwan terkenal penulis ensiklopedia hewan. Al-Razi, orang pertama yang membuat jahitan pada perut dengan benang dibuat dari serat. Dia juga berhasil membedakan antara penyakit cacar dan campak. Ibnu Haytham, bapak ilmu optik. Ibnu Khaldun, bapak sosial politik. Jabir Ibnu Hayyan, penemu ilmu kimia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. Yang terakhir, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga ilmuwan sebagai pusat penerjemah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.